Sadar Dewa Jendela. Baik, Gusti. Gusti Tumenggung, apa yang telah terjadi? Ada seseorang yang akan membunuhku. Dia lari lewat jendela. Tapi Kanda tidak apa-apa kan? Seperti yang tidak lihat. Kanda tidak apa-apa. Gusti, maaf, di kaki Gusti ada. Ini kalung Amarwati yang selama ini diributkan itu. Kasihnya Dawa, Gusti. Mira, kamu kenal pisau siapa ini? Itu pisau Amarwati, Romo. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Maaf, Romo. Saya dengar ribut-ribut dan saya kira sudah selayaknya saya datang kemari. Maaf, Gusti. Saya terlambat. Ada apa, Gusti? Yudo Turonggo. Nyaris aku terbunuh. Dia Pada suatu malam yang diselimuti hujan deras, Tumenggung Cokronanggolo tiba-tiba didatangi oleh sosok misterius bertopeng. Dalam kegaduhan itu, Sang Tumenggung hampir saja terbunuh oleh si penjahat bertopeng, namun dengan sigap, ia terbangun dan melawan. Dalam pergulatan yang sengit, si penjahat berhasil kabur, namun meninggalkan petunjuk berupa sebuah kalung yang sengaja ditinggalkan untuk menjebak Putri Ambarwati. Tak lama kemudian, sang putri datang dan melihat kalung itu. Meski ia mengetahui kejadian sebenarnya, bukti-bukti yang ada seolah mengarahkan kecurigaan kepada dirinya. Maaf, Raden. Saya hanya ingin meluruskan asal-usul barang. Sudah, lebih baik tangkap Amarwati dan sowankan padaku. Sekarang. Baik, Gusti. Pengawal, ikut aku. Sombo. Pantisari cukup jauh. Dan sekarang ini hujan lebat. Bagaimana kamu bisa mendengar keributan di sini? Para prajurit mengejar sampai Pantisari, Romo. Bagaimana saya tidak mendengar keadaan tersebut? Lagi pula saya sangat peduli dan mencemaskan keadaan Romo yang... Baik, alasanmu bisa kuterima. Tapi untuk apa kamu buat kalung seperti ini untuk Amarwati? Mohon maaf, Romo. Salahkah saya sebagai seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, memberikan sesuatu yang berharga padanya? Kuharap apa yang terucap dari bibirmu sesuai dengan yang ada dalam hati nuranimu, Sombo. Roro Ambarwati harus segera diselamatkan. Harus diselamatkan. Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Ratu? Sadarkan Yudo Turonggo. Dialah yang bisa menolong Ambarwati. Baik, Kanjeng Ratu. Ada apa, Kanda? Ada apa? Jangan pura-pura. Ada apa? Ada apa sebenarnya, Kanda? Benar kamu tidak tahu apa yang telah terjadi? Hah? Saya tidak tahu. Sebenarnya apa yang terjadi, Kanda? Mana kalungmu? Ini? Mana? Di mana? Kemana kalungnya? Iya, kalung itu sekarang sudah berada di tangan Gusti Tumenggung. Kenapa bisa ada di sana? Seseorang telah mencurinya darimu. Dan bukan hanya itu, Amarwati. Pisau latihanmu juga sudah berada di sana. Pisau? Iya. Bagaimana? Tinggal 6. Pisaunya hilang 1, Kanda. Kenapa? Kenapa bisa begini? Kamu harus lari, Dinda. Tempat ini sudah dikepung. Kenapa? Kenapa saya harus lari, Kanda?
Apa maksudmu? Kamu dituduh membunuh Ramandamu sendiri. Pisau dan kalung yang sekarang berada di tangan Gusti Tumenggung menjadi bukti pembunuhan yang gagal itu. Tapi saya tidak... Ya, aku percaya. Aku percaya. Tapi kamu tidak bisa menjelaskan di saat situasi sepanas ini. Satu-satunya jalan, kamu harus lari. Dan hanya kembali setelah situasi reda. Buka pintu! Atau setelah aku menemukan siapa pelaku sebenarnya. Apa yang terjadi di dalam? Buka pintu! Cepat lari, ya. Kanda, Percayalah padaku. Ayo buka! Ayo. Saat bukti-bukti yang terkumpul semakin kuat dan menuding Roro Ambarwati sebagai pelaku, Yudo Turonggo, seorang pengawal setia, segera mendatangi kamar sang putri. Dengan nada tegas, ia menanyakan keberadaan kalung dan senjata yang ditudingkan padanya. Dalam situasi yang tegang, Yudo memarahi Ambarwati, namun di balik sikap kerasnya, ia memiliki rencana lain. Ia berpura-pura sakit untuk mengulur waktu, memberi kesempatan bagi Ambarwati untuk melarikan diri. Biarkan saja. Kalaupun bisa lolos, dia tidak akan mungkin selamat. Iya, saya yakin. Setidaknya 3 anak panah telah melukainya. Oh. Iya. Lolos lagi. Tapi kalian yakin Ambarwati terluka parah? Ini menyedihkan, Yudo Turonggo. Menyedihkan. Bagaimana mungkin putri satu-satunya Tumenggung Cokro Nanggolo mengalami nasib seperti itu? Aku menangis karena kepergiannya. Tapi aku merasa lega karena kutub Niwengi tidak jadi terlaksana. Aku Tumenggung Cokro Nanggolo tidak jadi mati seperti yang diramalkan. Aku tidak jadi mati di tangan anakku sendiri. Ambarwati, Ambarwati. Rupanya kecurigaanmu pada kematian ibumu tidak wajar. Telah menyebabkan dendam ini. Aku tidak membunuh ibumu, Ambarwati. Tak mungkin kubunuh Galuh Centini. Kalau kau dendam karena itu, kau salah. Kau salah, Ambarwati. sayang sekali Nanda Raden. Sayang sekali kalau Nanda Raden tidak bisa menggunakan kesempatan yang ada. Untuk apa semua jerih payah kita selama ini? Kalau pada akhirnya Ambarwati berhasil kabur dan Sang Tumenggung tetap masih hidup. Apa jadinya nanti? Kalau kalung yang sekarang berada di tangan Tumenggung pada akhirnya nanti justru akan menjadi bahan untuk mencelakakan kita.
telah selalu gagal. Terima kasih, kusir gerobak yang baik. Terima kasih. Kamu telah menjadi perantara penyelamatan Ambarwati. Terima kasih. Ayo, kita kembali ke keraton Junomanik. Lalu bagaimana dengan Roro Ambarwati, Kanjeng Ratu? Sudah ada yang ngurus, biarkan saja. Siapa dia? Perempuan cantik, juragan. Orang sakit juga. Siapapun dia, harus cepat kita tolong. Ayo, cepat. Jangan. Ya. Buka pintu! Buka pintu cepat! Kok tidak turun-turun tukang tembem ini? Ada apa toh? Kok membawa perempuan segala toh, Kang? Perempuan piye? Dia itu sakit. Lu Di tempat lain, mereka tiba di rumah seorang warga yang berbaik hati menolong. Ambarwati dibawa kepada seorang tabib yang ahli dalam menyembuhkan luka. Berkat pengobatan sang tabib, Ambarwati perlahan pulih. Ia pun diperintahkan untuk beristirahat hingga kesehatannya benar-benar pulih kembali. bagaimana, Tuan Tabib? Dia cukup kuat. Anak panahnya tidak menancap terlalu dalam. Beberapa hari akan membaik. Justru ini yang agak berat. Pukulan tenaga dalam jarak jauh. Iya. Tapi seperti pukulan yang ditahan. Untuk tidak mematikan. Ini pukulan penyelamatan. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Nanti sesudah minum obat yang kamu buat, baru bisa kita ajak bicara. Ya. Hamba Tubuh Sesa, Senopati Laut Jawa menyerahkan sebuah Nawalo Prabu Gentur Prahoro kepada Kanjeng Ratu. Mohon diterima Kanjeng Ratu. Aku terima Tubuh Sesa. Senopati Tubuh Sesa. Kasinggan dawuh Kanjeng Ratu. Aku akan datang sebagai saksi. Tetapi juri dari pertandingan adalah Dewi Nawangsari adikku. Pulanglah. Sementara itu, di kerajaan Nyi Roro Kidul, suasana beralih pada kedatangan utusan dari kerajaan Laut Jawa. Utusan tersebut membawa pesan penting bahwa Sang Ratu Kidul diminta menjadi juri dalam sebuah pertandingan besar di Laut Jawa. Menyadari pentingnya tugas ini, Ratu Kidul memutuskan untuk mengutus adiknya, Dewi Lanjar, sebagai perwakilannya untuk menjadi juri dalam adu tanding yang prestisius tersebut.
tidak mengerti kenapa Yunda menunjuk Dinda sebagai juri. Dinda tidak menganggap itu sebagai kehormatan. Pantaskah Dinda menerimanya? Kerendahan hati Dindalah yang membuat Dinda pantas menerimanya. Yunda Ratu, kenapa kita terbang begini tinggi? Apa yang ingin Yunda perlihatkan pada Dinda? Lihatlah lautan di bawah sana. Laut yang begitu luas. Apa yang terlintas di pikiran Dinda ketika Dinda melihat semua itu? Alangkah indahnya kalau dalam kekuasaan samudera tergelar kedamaian. Hatimu memang hati seorang ratu, Dinda Nawangsari. Kelihatannya jalan sudah terbuka. Ayo, kita kembali ke keraton.